Keempat dokumen ini kita sebutnya adalah dokumen keuangan. Dokumen-dokumen itu wajib kamu validasi, verifikasi, dan wajib kamu arsipkan. Pastikan bahwa yang dicatat dengan bukti pengeluarannya sama, itu akan dapat mengurangi resiko fraud dari bisnis kamu. Kita akan berikan panduan deh, bagaimana cara melakukan pengarsipan yang baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Pertama, kita mau minta maaf dulu nih buat kamu yang udah nungguin video-video dari Propreneur. Belakangan kita agak jarang update gitu ya. Mohon maaf karena ada beberapa kesibukan yang nggak bisa kita tinggalin. Akhirnya baru bisa update sekarang. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas apa yang namanya audit internal, closing bulanan gitu ya, evaluasi kinerja keuangan rutin setiap bulannya. Kita sudah ajarin kamu untuk melakukan itu. Pada sesi kali ini kita akan bahas sebuah topik yang kayaknya ini juga sangat sering dipertanyakan, menjadi pertanyaan lah dari pemilik bisnis. Bagaimana cara melakukan validasi, verifikasi, dan pengarsipan dokumen keuangan. Nah, buat kamu yang masih punya pertanyaan nih, dokumen apa aja sih yang saya perlu lakukan untuk diarsipkan dari bisnis saya? Pantengin terus video ini. Pertama, kita akan bahas dulu nih, kita akan jelaskan dulu ke kamu apa sih yang disebut dengan dokumen keuangan, sehingga kamu tahu nanti nih, dokumen apa saja yang akan kamu arsipkan dan lakukan validasi. Pertama, ada yang namanya struk, invoice, atau nota, gitu ya. Ini adalah sebuah dokumen yang kamu terima langsung dari toko. Entah itu dari minimarket, dari toko, atau dari tempat manapun kamu berbelanja, mereka mengeluarkan sebuah kertas gitu ya, bentuknya namanya entah itu struk, nota, atau invoice. Itu pertama. Yang kedua, ada namanya kwitansi. Nah, ini sering ketuker nih, bahkan pemilik bisnis sendiri masih kadang ketuker antara menganggap sama kwitansi dan invoice gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat ada selembar dokumen yang ada tulisan terbilangnya gitu ya, jumlah rupiahnya, tanggalnya, tanda tangan, pakai materai, itu namanya kwitansi. Berbeda dengan invoice gitu. Ini dua dokumen yang berbeda dan dua-duanya harus dimiliki oleh untuk setiap transaksi. Jadi struk dan notanya harus ada, kedua kwitansinya juga harus ada gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah semua dokumen pengadaan yang muncul akibat transaksi pembelian itu, entah itu daftar harga, kemudian kontrak, berita acara serah terima, berita nego, daftar kirim barang, dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam kategori dokumen keuangan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, seluruh dokumen-dokumen pendukung. Apa aja, entah itu foto barangnya, kemudian kalau kamu rapat ya bukti rapatnya, terus kemudian kalau ada rapat ya daftar hadirnya gitu ya. Dan semua dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa transaksi itu ada gitu. Itu namanya dokumen pendukung dan harus juga kamu lengkapin. Nah, keempat dokumen ini kita sebutnya adalah dokumen keuangan. Dokumen-dokumen itu wajib kamu validasi, verifikasi, dan wajib kamu arsipkan. Oke, sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan proses verifikasi, validasi, dan pengarsipan dokumen, kita perlu jawab dulu sebuah pertanyaan nih. Kenapa sih perlu dilakukannya pengarsipan sebuah dokumen? Oke, kurang lebih ada 4 lah. Pertama, dengan pengarsipan dokumen yang baik akan mudah kamu dalam melakukan proses audit internal. Nah, di video sebelumnya kita bahas nih bahwa penting sebuah bisnis melakukan audit internal atau closing bulanan gitu ya. Tanpa pengarsipan dokumen yang baik, kamu akan kesulitan dalam melakukan proses audit. Itu satu. Yang kedua, dengan pengarsipan dokumen yang baik, dokumen ini akan menjadi sebuah standar pencatatan. Jadi laporan keuangan itu berangkat dari dokumen. Dan cara memvalidasinya adalah laporan keuangan udah benar apa belum? Caranya adalah ngecek dokumen. Dokumennya sesuai nggak dengan apa yang dicatat. Nah, sehingga dokumen ini menjadi standar pencatatan. Itulah kenapa penting untuk mengarsipkan sebuah dokumen keuangan. Yang ketiga, dokumen keuangan ini akan mengurangi resiko fraud dalam bisnis kamu. Kenapa? Karena sebuah pencatatan keuangan harus ada buktinya. Bukti pengeluaran, bukti pemasukan, semuanya harus sama dengan apa yang dicatat, dengan bukti pengeluarannya gitu ya. Dengan memastikan bahwa yang dicatat dengan bukti pengeluarannya sama, itu akan dapat mengurangi resiko fraud dari bisnis kamu.
Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah dengan kamu mengarsipkan dokumen yang baik, rapi dan mudah telusur gitu ya, istilahnya mudah telusur, itu akan membuat bisnis kamu memiliki standar, bisa naik level lah dibandingkan dengan bisnis atau kompetitor kamu gitu ya, sehingga memudahkan kamu dalam melakukan scale up bisnis. Kurang lebih begitu. Setelah tadi kamu tahu apa saja yang disebut dengan dokumen keuangan dan kenapa itu penting untuk diarsipkan gitu ya, sekarang kita akan bahas bagaimana cara melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen itu. Pertama, kamu harus cek kelengkapan dokumen. Tadi kan ada 4 ya dokumen yang kita sebutkan. Cek setiap transaksi memiliki nggak keempat-empatnya. Atau minimal banget deh untuk transaksi kecil, minimal 3 aja. Ada struk atau invoice dari toko, ada kwitansi, ada dokumen pendukung. Itu sudah cukup lah untuk transaksi kecil. Tapi kayaknya nanti kamu cek juga transaksi besar untuk nilainya puluhan juta, ratusan juta. Masa sih nggak ada kontraknya, masa nggak ada negonya gitu ya. Itu juga harus dicek juga kewajaran nilainya. Itu yang pertama, setelah cek kelengkapannya. Yang kedua, dicek keasliannya. Apakah dia asli dari toko, tanda tangannya, stempelnya, materainya, itu harus dicek keasliannya. Dan yang ketiga, kamu harus pastikan cocokin dengan catatan keuangan. Nah, tadi setelah dipastikan lengkap, dipastikan asli, dibandingkan sama catatan. Catatnya, buktinya ternyata validnya adalah 100.000, ya pastikan dicatatnya juga 100.000, nggak boleh 101.000 gitu ya. Atau malah kebalikannya, kwitansinya misalkan 101.500 rupiah misalkan, tapi dicatatnya dibuatkan menjadi 100.000, nggak boleh, harus sama persis, bahkan berapa satu angka di belakang koma pun juga harus sama dengan antara dokumen dengan pencatatan, harus balance. Yang keempat, jika kamu menemukan ada keraguan gitu ya, kayaknya nih ada aneh nih, langsung konfirmasi dengan PIC terkait. Dan terakhir, jika kamu menemukan sebuah keanehan gitu ya, langsung kamu berikan rekomendasi tidak lanjutnya. Apakah langsung, oh ini hanya kesalahan pencatatan, langsung dikoreksi pencatatannya, atau ini kayaknya indikasi fraud, langsung dibuatkan rekomendasinya seperti apa. Kurang lebih itu untuk melakukan proses validasi dan verifikasi dokumennya. Setelah kamu melakukan verifikasi dan dokumen keuangan kamu nyatakan valid, langkah berikutnya adalah pengarsipan. Nah, kenapa? Karena paling banyak nih kesalahan dari pemilik bisnis di sini nih, dokumennya nggak diarsipkan dengan baik. Ditumpuk aja gitu ya. Closing sih dilakukan, dokumen mah ada gitu ya, tapi ditumpuk aja. Pas dibutuhkan udah bingung. Nyampur tuh semua tahun, semua bulan nyampur dalam satu titik gitu ya, atau dalam satu kresek mungkin bisa jadi. Kita akan berikan panduan deh, bagaimana cara melakukan pengarsipan yang baik. Satu, kamu buatkan dulu namanya klasifikasi. Klasifikasinya bisa berdasarkan tanggal atau bisa berdasarkan kelompok akun transaksi. Nah ini tergantung kamu deh, kembali ke kamu. Tapi buatkan dulu, saya mau ngurutkan berdasarkan tanggal 1, 2, 3, 4, ngurut aja. Mau jenis transaksinya apa aja, yang penting ngurut tanggal. Atau mau ngurutnya berdasarkan jenis transaksi, tanggalnya nggak apa ngacak, tapi yang beli operasional sama-sama operasional, belanja SDM sama-sama SDM, itu juga boleh. Satu, buatkan namanya klasifikasi. Yang kedua, buatkan namanya kodifikasi. Kodifikasi itu dikodein gitu ya, diberikan kode. Kamu taruh dalam satu map khusus. Contoh tadi, misalkan kamu buatkannya per tanggal. Bulan Januari dalam map ini, nanti mapnya kamu kasih kode Januari 2025 gitu ya. Januari map ini full nih gitu ya, bikin map baru Februari 2025. Februarinya nggak muat, masih muat nih gitu ya, bisa masuk bulan berikutnya. Ya udah Januari, kemudian Maret 2025 gitu ya. Itu namanya kodifikasi. Nanti kamu simpan berurut sesuai dengan kodifikasinya. Yang ketiga adalah kamu buatkan namanya indeks. Indeks itu kayak daftar lah. Ketika nanti kamu butuhkan, kamu tinggal lihat aja nih daftarnya. Oh, transaksi bulan sekian, pembelian ini di mana ya? Tinggal lihat daftarnya, kamu ada di sana gitu ya. Itu namanya bikin indeks. Dan yang terakhir, yang keempat adalah batasi akses. Kenapa? Karena dokumen keuangan ini adalah salah satu dokumen yang sangat penting atau dokumen penting dalam sebuah bisnis. Sehingga tidak boleh sembarang orang dapat mengakses. Jadi kamu harus taruh di satu lemari khusus, simpan di kantor atau di mana gitu ya, dikunci,
sehingga aksesnya limited, tidak sembarang orang bisa mengakses. Jadi kurang lebih itu 4 cara untuk melakukan proses pengarsipan dokumen. Selanjutnya, kita akan berikan tambahan tips buat kamu dalam melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen keuangan. Pertama, kamu cek yang namanya kewajaran nilai. Kamu cek deh, beli barang X, kuantiti segini, nilainya segini, wajar nggak sih? Di-compare ke umum lah, lihat di toko oren atau e-commerce dan lain sebagainya, kamu compare, wajar nggak sih beli ini gitu ya. Ibaratnya kayak sense-nya harus jalan dalam melakukan proses validasi, itu sense-nya harus jalan. Sehingga kamu bisa mencium nanti nih, oh kayaknya aneh nih beli ini. Oh aman lah, ini memang segini kok harga wajarnya gitu ya. Itu satu, aktifkan sense dalam melihat kewajaran nilai. Itu yang pertama. Kedua, kalau kamu udah punya yang namanya aturan internal, itu harus diikuti. Contoh, kalau beli ini harus ada buktinya ini. Nilai sekian harus dapat persetujuan dari atasan. Nah, itu misalkan kalau kamu udah punya nih aturan tertulis, diikutin. Atau kalaupun nggak ada, kamu bisa ikuti aturan yang umum. Yang di pemerintah kan suka ada tuh, entah itu di di Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, itu ada, bisa kamu acu juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu bisa libatkan teknologi digitalisasi gitu ya, sehingga ketika amin-amin ada apa-apa gitu ya, dokumen hilang atau kebakaran dan lain sebagainya, kamu tetap punya dokumen yang terdokumentasi secara digital. Itu yang ketiga. Yang terakhir ada namanya masa aktif dokumen. Nah, khusus buat kamu yang bisnisnya sudah bayar pajak nih, penting banget. Kamu harus mengarsipkan dokumen keuangan kamu minimal 10 sampai 12 tahun. Lebih lama lebih bagus. Jangan kurang dari itu. Kenapa? Karena sangat memungkinkan sekali pajak itu melakukan pemeriksaan mundur. Diperiksa nih tahun 2024, 2023 gitu. Itu sangat mungkin sekali diperiksa oleh pajak. Sehingga kamu harus ready dengan mengarsipkan dokumen yang baik gitu ya, sesuai dengan standar yang tadi kita sudah sebutkan, lengkap, dokumennya ada 4 tadi kita sudah sebutkan, diarsipkan dengan baik, mudah ditelusuri gitu ya. Ketika ada pemeriksaan pajak kamu udah ready. Nah, itu namanya masa aktif dokumen minimal 10 sampai 12 tahun. Itu tambahan tips dari kita terkait dengan pengelolaan dokumen keuangan. Oke, sepertinya penjelasan kita sudah cukup lengkap dan detail gitu ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti oleh kamu. Kita perlu menekankan bahwa proses pengarsipan dan penyimpanan dokumen keuangan tidak hanya soal tertib administrasi, biar nggak hanya gaya-gayaan, biar rapi-rapian gitu ya. Kadang-kadang kan suka pemilik bisnis suka males nih, ngapain sih rapi-rapi gitu ya. Tidak hanya soal itu, tetapi pengarsipan dokumen ini dapat membantu bisnis kamu lebih profesional, terstandar gitu ya, dan terakhir dapat mengurangi risiko fraud. Ini yang penting banget kamu lakukan. Kenapa kamu harus melakukan pengarsipan dokumen keuangan? Jangan lupa terus dukung YouTube channel Propreneur dengan kamu like, comment, and subscribe. Gitu aja konten kali ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.